di pertemuan 6 ini kita akan membicarakan tentang lembaga keuangan gitu kan. Ya, mungkin sebagian udah ada yang tahu lembaga keuangan itu apa atau siapa gitu kan. Jadi kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan, lalu apa aja sih modelnya lembaga keuangan itu, dan lembaga keuangannya yang di Korea itu seperti apa, beda nggak sih sama yang di Indonesia gitu kan. Nah, oke. Jadi intinya lembaga keuangan itu adalah lembaga yang mereka menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Nah, jadi intinya lembaga keuangan itu dia adalah tengah-tengah, jadi penghubung antara ini orang yang punya kelebihan dana sama orang yang butuh dana. Jadi dia tengah-tengah, mempertemukan antara orang yang butuh modal sama orang yang punya modal ya, yang kelebihan duit sama yang kurang duit. Nah, itu tengah-tengah. Lembaga itu namanya lembaga keuangan. Makanya dia menghimpun dan menyalurkan, tapi tujuannya untuk profit ya, mendapatkan keuntungan. Nah, itu intinya. Jadi segala instansi atau segala organisasi yang tujuannya itu dia menyalurkan dana itu masuk ke dalam kategori lembaga keuangan. Oke. Nah, di Indonesia sendiri itu lembaga keuangan itu dibedakan jadi 3. Satu, yang masuk kategori bank, lembaga perbankan, di mana bank itu dibedakan jadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lalu ada bank sentral, yaitu banknya negara ya, yaitu ya kalau di Indonesia Bank Indonesia ya. Jadi yang bank sentral itu pokoknya yang satu-satunya bank yang boleh mencetak uang itu cuma Bank Indonesia, nggak ada. Nah, kalau di Korea apa yang fungsinya sebagai bank sentral atau bank utama? Bank of Korea, BOK ya. Oke. Lalu ada juga namanya lembaga keuangan non perbankan. Jadi tadi dia tetap menjalankan fungsi menyimpan dan menyalurkan dana, tapi dia bukan bank. Nah, itu ada ragamnya, ada 7. Koperasi lah, perusahaan modal, perusahaan investasi, pegadaian, leasing, dana pensiun, pasar modal, asuransi. Itu kan mereka semua menghimpun dan menyalurkan dana, dan mereka termasuk kategori sebagai lembaga keuangan tetapi yang non bank ya. Oke. Nah, tadi kan bank itu dibagi 2 ya, bank umum sama bank perkreditan rakyat. Nah, sekarang ya bisa dilihat bahwa bank umum tuh apa sih? Dia ngapain aja sih kegiatan usahanya? Itu dia menghimpun dana, dia bisa punya giro, deposito, sertifikat, tabungan, dia juga ngasih kredit, dia bisa menerbitkan surat pengakuan utang. Nah, ini kalau yang poin 3 itu pengakuan utang itu khusus untuk perusahaan ya, bukan yang buat individu. Lalu membeli dan menjual menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, jadi kayak semacam surat jaminan. Itu bank umum bisa melakukan hal ini. Itu kalau bank umum. Nah, kalau misalnya bank perkreditan rakyat apa nih? Nah, sama. Dia juga punya simpanan, dia bisa ngasih kredit, ya kan? Menghimpun dana dalam simpanan, dia bisa memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, tapi sistemnya bagi hasil, lalu menempatkan dana dalam bentuk SBI, surat berharga Bank Indonesia, terus deposito tabungan di bank lain. Nah, jadi bedanya kalau bank umum itu dia bisa punya produk deposito macam-macam itu, ya kan? Jadi kalau bank umum itu kan dia bisa punya produk deposito, giro, itu bank umum. Tapi kalau bank perkreditan rakyat dia nggak bisa. Dia tidak bisa punya, jadi misalnya nggak bisa menerbitkan yang namanya deposito. Jadi kalau dia mau mengelola dananya, dia mau nggak depositoin duit yang ada di dia pasti pergi ke bank umum buat didepositoin lagi. Maka dibilang kan menempatkan dana ke bank lain. Itu inti perbedaan utamanya antara bedanya bank umum sama BPR atau bank perkreditan rakyat adalah BPR tidak bisa mengeluarkan
punya produk giro atau deposito itu utamanya. Tapi kalau ngasih kredit bisa, dia juga kan nggak bisa ngasih buat pengakuan utang kan, kredit bisa gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tadi kita kan udah tahu yang di tiap negara itu pasti punya namanya bank sentral, ya kan? Beda-beda aja namanya. Kalau Indonesia namanya Bank Indonesia, kalau di Korea namanya Bank of Korea. Tapi secara fungsi itu pasti sama, mirip ya paling enggak. Nah, di Indonesia sendiri itu fungsi bank sentral secara umum ya dibagi jadi 6. Agen fiskal, ya kan? Terus banknya bank, bapaknya bank lah istilah kata. Terus dia mau bisa menentukan kebijakan moneter, ya kan? Nah, agen fiskal itu apa? Jadi kalau misalnya ada sebagai segala transaksinya pemerintah, transaksi keuangan pemerintah itu harus diketahui oleh bank sentral, ya kan? Karena kalau pemerintah siapa banknya? Pengawasnya siapa? Bank sentral kan pasti. Nah, terus banknya bank, ya udah, jadi kalau misalnya bank-bank kecil itu ada masalah likuiditas segala macam, itu pasti minta bantuannya sama bank sentral, Bank Indonesia. Kebijakan moneter, jadi mengendalikan, kan tadi saya bilang satu-satunya bank di negara Indonesia yang bisa nyetak duit itu adalah cuma bank sentral ya, cuma Bank Indonesia. Jadi ya udah, dia yang bisa ngatur yang mau nyetak duit baru, mau narik duit lama, itu adalah bank sentral ya. Jadi dia juga yang mengendalikan jumlah uang beredar, ya kan? Lalu pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan, lalu juga dia melaksanakan transaksi giro gitu kan. Jadi tapi ini biasanya levelnya untuk antar institusi ya. Lalu riset-riset ekonomi. Nah, mungkin kalian suka dengar risetnya. Jadi kalau misalnya pemerintah ngeluarin kredit buat rakyat lah, itu efisiensinya seperti apa, itu kan kebijakannya. Karena bank sentral itu mereka kan berfungsi melakukan kebijakan. Jadi kalau mau bikin kebijakan kan mesti berdasarkan di lapangannya itu seperti apa, makanya mereka rajin melakukan riset ekonomi gitu ya kalau bank sentral. Oke, nah berbicara tentang Bank Indonesia itu adalah sudah ada di Indonesia sejak tahun 1953, ya kan? Terus dipimpin oleh namanya ada gubernur sama deputi gubernur. Nah, kedua orang ini, gubernur dan deputi gubernur itu diusulkan dan diangkat. Yang angkat itu adalah presiden, tapi yang mengajukan namanya adalah DPR. Diusulkan dan diangkat oleh presiden, tapi harus disetujui oleh DPR, ya kan? Dan presiden itu tidak memiliki intervensi terhadap kepemimpinan dan wewenang Bank Indonesia. Nggak boleh ngatur-ngatur. Presiden tuh nggak boleh ngatur-ngatur Bank Indonesia, nggak boleh, karena dia harus independen ya. Terus tadinya awalnya tuh dulu Bank Indonesia itu bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah, tapi kan itu menimbulkan moral of hazard ya, karena jadinya udah gitu nggak boleh lagi biar tetap independen. Lalu Bank Indonesia juga membagi sisa surplus usahanya kepada pemerintah setelah dipotong setiap tahun itu Bank Indonesia harus punya cadangan utama, yaitu cadangannya paling nggak minimal, kan sini tulisannya adalah 30-70%. Jadi itu cadangan itu, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu masih punya duit, nggak habis-habisan banget. Nah kan lihat dari neracanya itu. Nah itu jadi Bank Indonesia. Nah kayak di situasi seperti ini nih, situasi lagi pandemik ini, pasti yang dipakai untuk menjalankan biar perekonomian tetap jalan itu cadangannya Bank Indonesia juga ngeluarin duitnya. Karena buat apa? Di situasi seperti ini kan lagi dipakai kan cadangan itu. Sama kalau saya ingat, kalau kita kembali ke yang waktu kita ngomongin investasi, tiap orang tuh mesti nyimpen at least 10-30% dari pendapatannya bulanannya untuk dana dadakan, istilah kata dana jaga-jaga. Nah itu namanya itu ya. Nah lalu nih status dan tugas utamanya Bank Indonesia itu apa? Nah ini tuh ya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga. Jadi gini, kebijakan itu secara umum ada dua, kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan fiskal itu mengatur nilai suku bunga. Moneter ini otoritasnya Bank Indonesia, tapi kalau fiskal otoritasnya pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ya. Oke.
Nah, lalu di poin kedua itu adalah tugasnya Bank Indonesia juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ya kan? Terus mengatur dan mengawasi bank. Nah, seperti kayak sekarang kan banyak fintech tuh financial teknologi, nah itu juga bagian harus diawasi sama Bank Indonesia. Karena itu makanya Bank Indonesia buka lagi terpisah namanya OJK, ya kan, Otoritas Jasa Keuangan, itu untuk mengawasi yang kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah bagian lembaga keuangan di Korea Selatan. Bisa dilihat ya. Secara umum sih sama. Nih kayak bagian bank sentral kan itu Bank of Korea. Terus lembaga perbankan, commercial bank sama specialized bank. Commercial bank itu yang tadi ya, yang bank umum ya. Specialized bank itu yang bank perkreditan rakyat. Itu samanya itu. Terus ada juga lembaga. Nah, kalau ini mereka langsung spesifik dibedain lagi. Ada lembaga penyimpanan non bank, ya kan? Lembaga penyimpanan tapi non bank. Terus ada asuransi, terus perusahaan sekuritas, ya kan, investasi, terus apa institusi finansial lain sama yang tambahannya. Itu bisa dilihat ya di situ contoh-contohnya apa gitu kan. Nah, kayak lembaga non bank itu kan institusi penyimpanan tapi yang non bank itu kan ada namanya Merchant Banking Corporation, terus yang Mutual Saving Credit gitu kan. Asuransi, kalau orang Korea itu kan asuransi itu wajib ya, setiap orang di Korea itu, bahkan kalau kita sebagai student di sana aja wajib punya asuransi. Asuransi itu intinya wajib kalau di Korea itu, harus punya, nggak boleh nggak punya gitu kan. Dan itu nggak ditanggung pemerintah juga, sendiri juga gitu kan. Terus sekuritas, nah tadi jadi Korea itu lumayan maju secara sekuritas, pasar modal namanya, jadi yang buat investasi gitu loh. Bahkan di Korea itu anak-anak dari usia dini tuh mereka udah pada main di pasar saham, jadi mainan investasi, beli jual beli saham, derivatif gitu-gitu tuh udah hal yang umum di sana, karena kan kemajuan teknologinya juga gampang, ya kan, yang kayak gitu. Terus ada perusahaan venture, itu bisa dilihat ya di situ. Nah, ini nanti untuk topik ini saya akan memberikan reading assignment yang mungkin nggak akan ada diskusi. Nah, dibaca aja gitu kan, saya nggak akan nyuruh kalian untuk bikin rangkuman, baca aja, tapi nanti dari situ kita akan masukkan ke dalam soal kuis ya.